Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And how are you, all of my friends whom I love, and my students, all of also, and my sister and brothers also. Well, hari ini jumpa lagi dengan Ismail Yunusha di channel YouTube membahas tentang grammatical. Alhamdulillah minggu lalu ya atau channel sebelumnya saya sudah membahas tentang tenses ya. Alhamdulillah mungkin teman-teman udah pada nonton dan mungkin ada pertanyaan silakan. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari tenses tersebut yaitu masuk dalam proses yang namanya simple present. Mari kita lihat. Baik, ini dia. Ya, simple present. Jadi pembahasan kita untuk kali ini yaitu tentang simple present. Saya rasa untuk tenses ini mungkin sudah banyak yang kenal, sudah banyak yang tahu terkait persoalan tenses. Jadi hari ini saya sharing kepada rekan-rekan sekalian agar sekiranya mungkin ada yang kurang dari saya, teman-teman bisa komentar terus bertanya. Dan sekiranya mungkin ada teman-teman yang belum tahu juga, mungkin hari ini bisa saya share sebagai penambahan ilmu rekan-rekan sekalian untuk khusus bahasa Inggris. Baik, kita masuk pada pembahasan kita yaitu simple present. Jadi berbicara tentang simple present dia ada pada urutan pertama pada tenses. Urutan pertama pada tenses. Jadi kemarin sudah penjelasannya bahwa tenses itu seperti apa. Nah, dia di urutan pertama adalah simple present. Apa sih itu simple present? Simple present itu bahasa simpelnya adalah bentuk waktu yang merupakan kejadian waktunya atau sifat kejadiannya itu saat ini ya atau hari ini. Jadi kegiatan yang terjadi ya, kegiatan yang terjadi ataupun peristiwa yang terjadi pada saat ini. Nah, sebelumnya juga saya menjelaskan bahwa jenis kalimat yang kemarin itu ada verbal dan nominal. Nah, disinilah yang akan kita bahas, rekan-rekan sekalian. Jadi, tenses itu identik dengan pola kalimat verbal dan nominal, ya. Jadi, kita bahas satu persatu. Jadi nanti setelah itu habis bahas not verbal kita akan bahas tentang nominal. Baik. Bisa rekan-rekan lihat sendiri di channel sini ya. Ada beberapa kolom di situ. Kolom pertama itu membahas tentang verbal ya. Saya tidak perlu menjelaskan lagi apa itu pengertian dari verbal. Teman-teman bisa lihat lagi di channel saya sebelumnya apa sih itu verbal. Jadi rumus dari verbal itu ya. Jadi verbal kalimatnya ada 3 bentuk, yaitu ada positif, ada negatif, dan ada interrogatif. Nah, interrogatif itu biasa yang kita kenal dengan kalimat tanya, ya, kalimat tanya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri rumus untuk kalimat positif itu ada subjek, ada verb, ada s atau is plus objek. Rumus yang kedua ada negatif ya, kalimat negatif maksud saya ada subjek, ada do atau does plus not. Ya jangan dilupa namanya negatif itu ada not ya. Plus verb 1 ya atau bar infinitif plus objek. Nah, untuk di kalimat tanya atau kalimat interrogatif do atau does plus subjek plus verb 1 plus objek, jangan lupa harus ada question mark sesuai dengan definisi dari kalimat ya, definisi dari kalimat dengan channel saya yang sebelumnya yang saya ajar. Jadi teman-teman sekalian untuk memahami materi yang saya bawakan, teman-teman mulai dari awal nonton sampai dengan channel ini dan seterusnya. Itu ada keterkaitan antara materi channel 1 dengan channel yang lain dan sampai saat ini. Jadi teman-teman tolong jangan kalau nonton nanti harus nonton dari awal kalau belum mengikuti dengan channel saya. Jadi nanti akan pusing kalau tidak kalau nontonnya langsung dari sekarang ini, tidak nonton yang kemarin-kemarin. Nah, jadi sudah saya jelaskan ya. Question mark harus diikuti, harus diakhiri dengan tanda
baca. Nah, tanda baca itulah yang disebut dengan question mark, rekan-rekan sekalian. Nah, di situ dia kasih catatan. Catatan di situ bahwa I, you, we, dan they itu dia menggunakan verb 1, ya, menggunakan verb 1 dengan do. Maksudnya itu digunakan pada kata kerja pertama atau biasa disebut dengan bar infinitif. Kalau dia dalam masuk kalimat tanya berarti dia menggunakan do. Jadi di sini itu tergantung dari subjeknya, dia menggunakan do, tergantung dari subjek ataupun does. Ya, di situ lagi dia lihat ada she, he, it dan Ani. Ya, it dan Ani itu menggunakan verb 1 plus s atau is atau does. Ya. Kan does. Di sini dia jelaskan lagi, jika menggunakan does maka kata kerjanya tidak ditambahkan s atau is. Ya. Jadi kalau sudah ada dalam bentuk kalimat negatif, khususnya untuk membuat kalimat negatif, rekan-rekan sekalian tidak perlu menambahkan s atau is, ya, karena sudah memiliki does, ya, atau biasa disebut dengan primary auxiliary, ya. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, lebih enaknya coba kita lihat di situ ada example, ya. Bentuk positifnya he speaks English. Kenapa pakai s di sini? Karena ada orang ketiga tunggal atau he, seperti yang ada di sini he. Makanya dia ditambahkan s, ya. Jadi English. Jadi kalimatnya itu positif karena dia menggunakan subjek orang ketiga tunggal, maka wajib ditambahkan s. Makanya di situ dijelaskan bahwa he speaks English. Ya, he speaks English. Bentuk negatifnya lagi coba lihat. Dia menggunakan he doesn't atau he does not. Ya, karena di situ ada does, di sini ada does sesuai dengan catatan di sini bahwa kalau dia menggunakan does maka kata kerjanya tidak lagi menggunakan atau tidak lagi ditambahkan s atau is. Jadi seperti itu. Nah, makanya di sini tidak ada lagi speaks, melainkan hanya speak. Jadi di situ dijelaskan he doesn't speak English. Ya. Selanjutnya di sini adalah bentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, maka sesuai dengan rumus dan sesuai dengan aturannya bahwa kalau dia she pasti menggunakan does. Makanya di sini dia menggunakan does, berarti does he speak English? Ya, karena di sini dia pakai he, berarti dia pakai does. Makanya di sini ada rumusnya adalah does he speak English? Tidak lagi menggunakan speaks karena sudah ada does di sini. Nah, gitu rekan-rekan sekalian. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan tidak pusing ya. Kayaknya gampang kayaknya. Baik, di situ coba lihat you speak English, she speaks English, she does not speak English atau she doesn't speak English. Does she speak English? Nah, itu bentuk kalimat-kalimat yang dibuat, ya, yang dibuat sesuai dengan subjeknya. Kayak begini, I speak English, you speak English, we speak English. Ya. She speaks English, he speaks English, ya. Nggak boleh pakai it karena it speaks English, nggak mungkin karena it itu adalah kepunyaan benda atau binatang. Ya, bisa saja kalau burung beo ya. Ya, minta maaf rekan-rekan sekalian ya. Mungkin sampai di sini bisa dipahami atau bagaimana? Ya. Jadi itu untuk penggunaan s. Nah, untuk penggunaan is di sini tidak dia jelaskan. Saya hanya jelaskan secara singkat aja. Jadi buat rekan-rekan sekalian nonton lagi channel saya yang sebelumnya. Saya sudah jelaskan di situ bagaimana menggunakan s atau is. Kalau saya tidak salah, ya, kalau saya tidak salah, coba dinonton kembali. Nah, tapi di sini juga saya jelaskan sedikit terkait persoalan penggunaan s atau is. Ya, mungkin bisa didengarkan atau bisa disimak baik-baik karena minta maaf saya tidak sempat tuliskan di sini. Jadi kalau untuk penggunaan is, khusus untuk is sendiri, jadi s dengan is ini hanya diperuntukkan orang ketiga tunggal atau subjeknya itu orang ketiga tunggal.
Subjek orang ketiga tunggal itu adalah she, he, dan it. Ya, jikalau dalam satu kalimat terdapat kata kerja yang mana kata kerjanya itu berakhiran, kata kerjanya berakhiran ch, s, x, o, ss dan sh, ya, atau ch, maka wajib ditambahkan is. Ya, contohnya kayak she watch. Watch itu berakhiran ch, maka wajib ditambahkan is. Jadi she watches television. Ada lagi she was sh, maka wajib ditambahkan is. Makanya di sini dituliskan she washes her clothes, ya. Dia mencuci bajunya. Nah, makanya wash sh. Terus ada lagi s, ya. SS maksud saya, ya. S bukan S tapi SS maksud saya. Itu contohnya gini. He kiss his mother. Nah, jadi karena ada di situ double S, kata kerjanya berakhiran SS, maka ditambahkan IS. Jadi he kisses his mother. Nah, ada lagi berakhiran O. She go to market. Harusnya ditambahkan S karena dia berakhiran O. Jadi goes. She goes to market. Ya, she goes to market. Dan selanjutnya lagi ada kata X, ya, berakhiran X, kata kerja yang berakhiran X, contoh box, ya, atau biasanya kita kenal dengan boxing, ya, tambahkan ing tapi box. He boxes his enemy, ya, he boxes his enemy, dia meninju atau memukul lawannya. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah penambahan IS pada orang ketiga tunggal bila mana kata kerjanya berakhiran SS, SH, CH, X, dan O. Jadi ada 5. Ya, ada 5. Ada 5 kata kerja yang berakhiran yang harus ditambahkan IS. Ya, insya Allah nanti saya tidak janji saya akan sampaikan lagi di channel selanjutnya. Baik, kita masuk pada kolom selanjutnya. Ada used atau penggunaan dalam tenses itu. Penggunaan dalam tenses itu menyatakan kebiasaan, ya, kebiasaan setiap hari, ya. Dan di sini juga menyatakan kebenaran umum, ya, habitually action, ya. Ini habitually action, ini general truth, ya, kebenaran umum. Nah, di sini menyatakan kebiasaan umum atau menyatakan kebiasaan kita, ya. Kalau di sini kebenaran umum, general truth. Nah, coba lihat contohnya di sini ada we eat rice every day. Kita makan nasi setiap hari, ya. Itu kebenaran umum, ya. Kita memang makan nasi, apalagi kalau saya, ya. Ya. Belum namanya kalau sentuh nasi itu, kalau enggak sentuh nasi itu namanya belum makan. Ya. Saya kalau sudah sentuh nasi namanya makan, ya. Baik rekan-rekan sekalian, minta maaf, ya. Jadi we eat rice every day. Ini kebenaran umum. Nah, itu ada yang masuk pada simple present tense. She usually cries. Ini kebiasaan, ya. Kebiasaan umum, mungkin dia selalu menangis. Dia biasanya menangis. Ya. Kami makan nasi setiap hari, ya. Dia biasanya menangis. Ini kebiasaan umum, ya. Selanjutnya ada yang menyatakan kebenaran umum, ya. Kebenaran umum. Sorry, bukan kebiasaan umum. Ini menyatakan kebiasaan. Astagfirullah. Ya, ini jadi kebenaran umum. Jadi contohnya di situ the sun rise in the east. Ya, ini kebenaran umum bahwa matahari itu terbit di sebelah timur. Dia akan menjadi wow kalau matahari terbit di sebelah barat. Itu jadi wow. Itu bukan kebenaran umum, ya. Menjadi sesuatu hal yang langka, ya. Dan itu tidak masuk. Atau bisa jadi kebenaran umumnya sebalik lagi. The sun set in the west. Boleh. Jadi matahari terbenam, ya. Terbenam di barat. Nah, ini the sun rise in the east. Jadi matahari itu terbit di sebelah timur. Terus a year
has 12 months. Ya, betul itu, bahwa dalam setahun ada terdapat 12 bulan. Ya. Ya, akhir bulan yang masalah. Biru lah hitam langit dilihat kalau tanggal tua. Iya, baik. Itu penggunaan dalam simple present Bapak Ibu sekalian. Ini penggunaan dalam simple present adik-adikku sekalian yang saya banggakan dan yang saya cintai. Nah, untuk di time signal itu adalah adverb of time-nya, ya, bentuk waktunya. Yaitu bisa teman-teman lihat di sini ada always, often, seldom, never, sometime, on and the off, ya, stillly, ya, generally, occasionally, usually, once a week, and terus every. Ya, ini bisa dilihat semua ada di sini artinya Bapak Ibu sekalian, adik-adikku sekalian yang saya cintai, bisa dilihat. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan silakan nanti bahas di kolom komentar saya. Baik rekan-rekan sekalian, mungkin kita cukupkan dulu ya. Kita cukupkan dulu sampai di kolom 4 ini, nanti makin bosan lagi. Kita lanjut di channel selanjutnya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, ada kata-kata saya yang tidak enak. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, saya minta maaf dalam penjelasan saya mungkin ada yang keliru. Buruk itu datangnya dari saya, dan bermanfaat dan berguna buat rekan-rekan sekalian itu datangnya dari Allah. Okay, thank you, and the last I say, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and good luck.